7 dosa yang membinasakan. Pertama al-isyraku billah. Yang pertama adalah kesyirikan. Nenek atau geser mesti nomor saya ya. Al-isyraku billah. Maka ini kemudian syirik kepada Allah. Makanya orang yang syirik itu ya seperti faka'annama kharra minas sama, seperti orang jatuh dari langit ya, fatakhtafu thair aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Seperti orang yang jatuh dari langit disambar burung atau dihempaskan ke tempat yang jauh. Kata Sa'di bahwa kenapa orang syirik itu seperti jatuh dari langit karena nilai iman tinggi, sementara kesyirikan itu rendah. Jadi syirik besar juga syirik kecil. Syirik kecil diantaranya apa? Ya riya ya, ada sum'ah. Tapi ada yang kemudian yang sering kita lupa. Di antaranya kalau riya itu kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Ya, kalau ujub juga bagian dari kesyirikan. Ujub itu kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Itu ujub, bagian dari kesyirikan. Itu besar ya. Jadi jangan bilang saya tidak gini gitu. Tapi kemudian syirik kecil dilakukan padahal itu lebih besar dari dosa besar yang lain. Yang kedua as-sihru. Dalam riwayat yang lain uququl walidain. Yang nomor 2 dalam riwayat yang lain itu ada sihir, ada durhaka kepada kedua orang tua. Ini maksudnya membinasakan ini. Kalau kita coba-coba ikut jalur ini bahaya. As-sihru, sihir itu apalagi kemudian ya bahkan kemudian bagian dari dosa yang mampu mengeluarkan orang dari Islam, sihir itu. Yang ketiga apa? Qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa jalan yang dibenarkan. Karena yang dibenarkan itu qisas ya. Kemudian apa? Rajam ya, maksudnya ada orang yang menikah kemudian berzina, itu kemudian boleh dilakukan pembunuhan. Selainnya tidak dibolehkan, besar sekali dosa orang seperti ini. Yang keempat, aklu riba, memakan harta riba. Ini jalan membinasakan ya, riba. Sedangkan kemudian transaksi riba itu cabangnya terlalu banyak ya, banyak sekali cabang kemudian riba itu. Tidak hanya kemudian maksudnya meminjam uang kemudian dikasih tambahan gitu. Tidak banyak ya, prakteknya banyak. Nyanda bagian dari riba ya dan sebagainya. Terlalu banyak cabang riba itu. Maka sekali lagi sesuatu kemudian yang diambil setiap pinjaman, kaidahnya setiap pinjaman yang diambil manfaatnya fahuwa riba, maka itu riba. Maka Imam Ahmad itu pernah kemudian ya meminjamkan uang kepada orang. Tiba-tiba kepanasan, dia berteduh di satu pohon. Dia ingat bahwa itu pohon punya orang yang tempat dia minjamkan. Langsung kemudian dia kabur dari pohon itu. Karena apa? Ya itu para ulama itu begitu. Karena dia habis minjamkan gitu, takutnya niatnya apa? Oh, habis minjamkan, biasa. Masih lagi kadang kita seperti itu ya. Ya. Sebelum dipinjamkan tidak baik, setelah dipinjamkan masya Allah gitu ya. Kadang ayam datang ke rumah gitu ya. Kadang ini hati-hati itu ya. Kalau demikian adanya itu bisa kemudian masuk dalam kategori apa? Riba. Biasanya tidak pernah masalahnya. Itu setelah dipinjamkan masya Allah, baik sekali gitu ya. Itu maka setiap ya apalagi dimanfaatkan oleh orang-orangnya, maksudnya orang yang meminjamkan. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tidak boleh, itu bagian dari dosa yang binasakan. Wa tawalla yaumi zahfin, yaitu kemudian apa? Kabur dari medan perang. Ketujuh apa? Menuduh wanita baik-baik kemudian berzina. Itu 7 dosa besar yang membinasakan itu ya. Maka kalau orang mampu menjauhi itu, dibukakan semua pintu surga baginya. Berapa pintu surga? 8 kebuka semua. Masuk keluar pingin lewat sini gitu ya, silahkan. Ya coba bayangkan, ini kemudahan ya. Maksudnya mudah apa sulit kira-kira ini? Hah? Mudah bagi orang-orang yang kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taat itu memang sulit ya. Menjauhi larangan perlu kemudian kesabaran ekstra di dalam urusan itu.